banyak itu riwayat dari Mesir. Riwayat yang paling banyak adalah riwayat Mesir. Yang megang salah satunya adalah Al-Imam Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Itu yang pemegang riwayat Al-Um terkuat, sampai-sampai orang mintanya ke beliau. Barulah dari Al-Um itu muncul kitab-kitab matan fikih seperti Safinatun Najah, Sittin Mas'alah, Ghayatul Takrib dan sebagainya, hasil daripada ringkasan kitab Al-Um itu tadi. Maka kesini juga kita sambil healingnya orang-orang soleh itu adalah ziarah, apalagi di bulan Ramadan, di bulan yang penuh keberkahan. Ya teman-teman, kalau yang di Indonesia boleh ziarahnya ke makam habaib, ke makam para ulama. Kalau di Mesir enak, makam ulama bejibun, makam ahli bait bejibun. Jadi ikuti terus, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa ikutin aja sampai ke makamnya sono. Ntar kita akan tunjukin. Ini nggak langsung ke makam Imam Syafi'i dulu, kita ke makam Imam Waqi, gurunya yang nyusun syair syakautu ila, yang Imam Syafi'i abadikan dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi farsyadani ila tarkil ma'asi ila mal ilmu nurun wa nurullah la yudali asir. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang panglima ya, dulu berhasil menaklukkan Baitul Maqdis dari tentara Salib. Fun fact-nya, Salahuddin Al-Ayyubi ini akidahnya Asy'ari, madhabnya Syafi'i. Jadi beliau hampir-hampir sama dengan Muhammad Al-Fatih. Dan kalau Al-Fatih itu akidahnya Maturidi, maka Salahuddin Al-Ayyubi Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Ini bentengnya yang bila mana nih Mesir ini terkenal dengan mamluknya. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang dalam panahan itu mamluk, maka disinilah pusatnya. Dulunya berjayanya di sini. Kalau ada Saifuddin Qutus, Nuruddin Baibar, disinilah mereka berjuang di jalan Allah. Titik darah penghabisannya di sini. Dan dihancurkan sama Kesultanan Utsmani. Wallahu a'lam. Gimana Ustaz bareng dengan Syekh Ustaz ini? Masya Allah, ini betul-betul ilmunya luar biasa. Kalau bisa dikatakan gayet-gayet handal di Mesir ini bisa dikalahkan oleh beliau. Masya Allah, luar biasa. Tabarakallah. Jadi para sahabat Syekh Rashid dan para jamaahnya Syekh Rashid, ini baru kali pertama Rashid mau bergerak berziarah ke makam wali-wali Allah dan syekh besar ya. Insyaallah wali-wali. Insyaallah wali. Yang paling kita cari itu makamnya Ali Khawas, yang ikan dia gantung di atas. Insyaallah nanti ketemu insyaallah. Itu dekat katanya. Di mana? Itu dekat dengan makamnya Imam Abdul Wahab Asy'arani. Allahu a'lam ya. Coba saya tanya Ustaz Musyfik ya. Yang suka ziarah di makam sini. Siapa tadi namanya? Ali Al-Khawas. Itu diabadikan banget sama Imam Abdul Wahab Asy'arani di kitab-kitabnya. Jadi tidak semua apa yang diketahui mahasiswa di sini, yang diketahui Rashid, mahasiswa di sini tahu ya Ustadz ya. Belum tentu. Tapi itulah Allah mamluk tadi beliau, masya Allah. Jadi apa ya, Umi sendiri selaku orang tuanya tuh juga kewalahan sesak napas Umi nengok. Masya Allah. Dan beginilah sahabat semua, awal perjalanan kami rihlah namanya ya, rihlah ke makam-makam syekh besar dunia. Insya Allah mau doanya makamnya ulama Imam Waqi'. Ini tidak bisa dilihat ke dalam. Ya Allah, nggak terurus. Nah, itu teman-teman bisa lihat Imam Syafi'i mengabadikan gurunya dalam syairnya. Itu bisa dilihat, ini bisa di. Itu ada bacaan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbirni au i'lam ya Syafi'i bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadukan kepada Waqi' akan buruknya hafalanku,
maka dia Imam Waqi mengajarkan kepadaku tentang bagaimana meninggalkan maksiat. Akhbirni, dan dia mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada maksiat. Jadi teman-teman misalnya kalau di Indonesia ini dia pasti dirawat. Itu ada bacanya. Hada maqamul arif billahi ta'ala Sayyidi Waqi' ibn al-Jarrah ibn Madih ar-Ru'asa Abu Sufyan al-Kufi al-Hafidh Muqtal al-Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i belajar Al-Quran bersama beliau, ngaji. Setelahnya kayak tadarusannya sama Imam Waqi. Jadi dari sini kita diajarkan bahwa sebelum kita melangkah kemanapun, ziarahi guru kita terlebih dahulu. Dan di makam Imam Waqi juga kita diajarkan sebelum kita datang ke Imam Syafi'i, datang dulu ke makam Imam Waqi demi mengambil keberkahan beliau. Ini juga ditulis tentang beliau ini di kitabnya Dr. Tariq Suaidan. Syairnya yang terkenal itu Waqi. Jadi dari Imam Waqi ini juga kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, ilmu itu cahaya. Jadi kalau sudah masuk cahayanya dalam hati kita, dah jangan dikeluarin lagi. Itu berarti bahwa Allah menyuruh kita untuk menjaga cahaya itu. Allah mengamanahkan kepada kita cahaya untuk dijaga. Cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang bermaksiat itu benar adanya. Mana mungkin orang bermaksiat mendapatkan nurnya Allah, sedangkan orang bermaksiat itu sendiri melupakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lihat ini makamnya nggak terawat banget, sayang banget, sayang sekali. Mudah-mudahan ada suatu masa makam ini kembali baik, kembali semula. Ini di mana daerahnya? Maqamul Imamul Waqi'. Ya, bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini makamnya Imam Waqi', bisa teman-teman lihat tadi di dalamnya nggak terawat. Dan biasanya kalau makam-makam wali begini ada tukang yang menjaga atau tukang yang mengganti tabut. Tabut itu seperti pelindung makam. Kalau rasa pribadi sedih rasanya, karena masa makam ulama besar begini, makam ulama besar yang keilmuannya terwarisi atau diwariskan oleh muridnya Imam Syafi'i rahimahullah gak dirawat. Jadi sayang banget. Dan buat teman-teman yang berziarah, terus berdoa dan bertawassul kepada beliau agar makam ini segera kembali elok dilihat, kembali bagus diziarahi orang. Ini kalau teman-teman lihat tadi di dalamnya tabutnya nggak diganti. Ini juga masih bangunan-bangunan lama, banyak yang nempel-nempel begini. Dan di Indonesia ini udah banyak kasusnya. Sampai di makam Imam Syafi'i. Ini kita turun karena mobil tadi rusak, jadi kita naik tuk-tuk. Ini makam Imam Syafi'i. Kalau kita bisa lihat kubahnya ada kapal di atas. Di atas kubah masjid ini ada kapal, cuman ini nggak nampak. Kenapa dibangun kapal di atas kubah itu? Dikarenakan keluasan ilmu beliau. Jadi siapapun, ibaratkan siapapun yang naik kapal tersebut tidak akan selamat. Ibaratnya kapal itu Safinatun Najahnya. Kita mengikuti Syekh Rashid, hanya dia yang tahu. Dan Umi sempat menitikan air mata menengok dia terharu melihat makam guru Imam Syafi'i yang tidak terawat. Inilah keinginan terbesar Syekh Rashid, berziarah ke makam Imam Syafi'i. Tidak bisa masuk kah? Bisa. Didorong kak? Oh. Jangan sampai di sini. Ini makam Imam Syafi'i, Masya Allah. Tapi kita tidak bisa masuk, tidak bisa melihat makamnya. Ini.
Di hati Umi sendiri ada rasa haru ketika Syekh Rashid sampai ke makam imam yang ilmu-ilmunya diwarisi bagi umat sampai sekarang ya. Umi mampu membawa dia ke sini dan sampai. Semoga Allah melimpahkan atas wasilah Rashid berziarah ini ilmu-ilmu beliau ke Syekh Rashid, dan insya Allah Syekh Rashid bisa menjadi ulama besar dunia yang dibanggakan insya Allah. Dan disinilah makam Imam Syafi'i. Sedih sih Rashid nggak bisa masuk, tapi tidak mengapa. Dan sekarang kita mau masuk aja, udah sampai di sini di masjid beliau. Alhamdulillah udah bertahun-tahun sudah kita impikan datang ke sini. Melihat postingan para masyaikh juga, postingan para guru-guru yang sudah masuk ke dalam. Tapi katanya sebagian saudara saya tanya apa makam Imam Syafi'i untuk saat ini buka. Katanya belum mamnu. Tapi Allahu a'lam, mudah-mudahan besok buka lagi. Yang sedihnya kurang terawat aja sih, kurang terawat, kurangnya rasa hormat masyarakat kepada sosok Imam Syafi'i dan juga gurunya. Ini kayaknya memang beda dari Indonesia yang kita lihat, yang memuliakan ulama, yang makamnya pun saja dibuat kubah gitu khusus dan dibersihkan tiap tahun, tiap kapanpun itu. Mudah-mudahan nanti masyarakat di sini Allah beri hidayah untuk memuliakan. Faktanya di sini orang-orang di sini lebih memuliakan Ahlul Bait dibanding mu'alif atau imam-imam yang lain. Imam Syafi'i masih ada kekerabatan dengan Ahlul Bait, masih ada kekerabatan dengan Rasulullah. Nasabnya Imam Syafi'i dan Rasulullah bertemu di buyut atau kakeknya. Nah, jadi ada rasa sedikit hormat juga masyarakat kepada Imam Syafi'i karena masih ada kekerabatan Ahlul Bait. Jadi Imam Syafi'i sendiri berasal dari mana? Beliau dilahirkan di Gaza. Asli beliau Gaza. Dilahirkan di Gaza. Asalnya beliau Quraisy karena beliau masih ada keturunan. Silsilah Quraisynya masih ada. Terus bagaimana beliau sampai ke sini, ke Mesir ini gimana ceritanya? Sampainya beliau ini ada cerita yang amat panjang sebenarnya. Beliau berdoa karena di Baghdad ada cerita beliau sering difitnah, beliau sering ya biasalah para ulama gitu, dicaci maki, dituduh apa segala macam yang tuduhan itu nggak benar. Jadi beliau berharap mudah-mudahan beliau sampai ke kota Mesir, sampai di bumi Mesir. Dan Imam Syafi'i membuat qaul jadidnya, membuat fatwa-fatwa barunya di sini, qaul jadid di Mesir. Kalau qaul qadim itu di Baghdad, di kota Irak. Kalau qaul jadidnya beliau di sini, di Mesir. Makanya periwayatan mazhab Syafi'i lebih banyak di Mesir. Itulah sebab kenapa orang sering ke Mesir, karena periwayatan mazhab Imam Syafi'i itu masih bersambung. Dan salah satu ulama yang masih hidup yang megang sanad itu, yang pegang periwayatannya itu adalah Syekh Abdul Aziz Syahawi. Itu beliau juga ulama yang sanadnya bersambung dengan Al-Imam Al-Bajuri, dengan Al-Imam Syafi'i juga salah satunya, dan dijuluki juga beliau Syekhus Sadah Syafi'iyah karena ulama Syafi'i yang masih pegang lah fatwa-fatwanya, pemahaman dari fikih Imam Syafi'i itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi Syekh, bagaimana pengorbanan ibunya kepada Imam Syafi'i waktu kecil? Ya, pengorbanan beliau rahimahullah kepada sang anak Imam Syafi'i. Ini Rashid nggak terlalu tahu banyak ceritanya, tapi ini juga sering masyhur. Jadi Imam Syafi'i ini punya ibu yang Masya Allah
cintanya beliau kepada ulama, cintanya beliau hampir-hampir sama dengan Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali ayah, tapi kalau Imam Syafi'i ini ibu, pengorbanannya ibu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga ibu. Jadi di sini menunjukkan betapa pentingnya peran ibu dalam pendidikan agama. Bagaimana karir diri Rasyid sendiri? Ya, mungkin bisa dikatakan Umi Rasyid ini ya udah semuanya ada. Pribadi ibunya Syekh Abdul Qadir Jilani ada, ayahnya Al-Imam Ghazali ada, Imam Syafi'inya pun ada. Ibunya Imam Syafi'i itu memang ikhlas, sangat ikhlas, sampai-sampai dalam cerita yang Rasyid pernah baca di kitab Manaqibnya Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i sampai ibunya Imam Syafi'i sampai tidak ada uang untuk membayar madrasah. Dan karena ulama-ulama tahu kecerdasan Imam Syafi'i, jadi dibilang gak usah bayar. Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan asrar dari Masya Allah, Masya Allah. Syekh Rasyid dibukakan biar melihat makamnya Imam Syafi'i. خلف الشباك خلف الشباك هنا ذكر الأنصار ذكر الأنصار. Allahu Akbar. Naik lagi, naik lagi. Nah, ini videonya. صور مو بس لا صور لا Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qawman ma لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم. Boleh, Enggak, mamluk. Katamunya mamluk. boleh, لا. boleh. يجوز أو لا؟ Boleh ambil. لا, nggak boleh, nggak boleh. Dan ini penjaga makam membolehkan Rasyid melihat dari jendela. Masya Allah, Umi sangat terharu sekali, tapi cuman tidak boleh difoto ke dalam dan diambil kamera ke dalam. Dan ini Umi mau melihat ke atas. الزميلة ولا زوجتك؟ زميلة ولا زوجتك؟ هذا أمي. هذا أمي. هذا زميلي. بتصورك وتقول هو حافظ القرآن. إيش؟ هي بتصورك وانت غير ظهرك وتقول عليك انت حافظ القرآن. إن شاء الله. ربنا يوفقك إن شاء الله. Amin, amin. Lihat di hati Rasyid setelah sampai berziarah ke Imam Syafi'i ini, apa yang terpetik, yang Rasyid harapkan? Mudah-mudahan bisa mewarisi apapun ilmu yang beliau pernah berikan kepada murid-muridnya, para solehin, salah satunya Imam Nawawi, Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dan masih banyak murid-murid beliau yang lain. Mudah-mudahan Rasyid bisa mewarisi, Rasyid bisa menjaga ilmu-ilmu tersebut. Terharu nak? Pasti, tapi mudah-mudahan kita jangan terlalu sedih juga. Intinya yang kita ingat adalah apa cita-cita Imam Syafi'i yang belum tercapai sampai saat ini, apa impian daripada Imam Syafi'i yang belum tercapai pada saat ini, maka harus kita laksanakan sebisa kita. Apa ilmu yang kita punya, coba kita senangkan hati beliau dengan membaca kitab-kitab fikih yang pernah beliau susun, yang pernah murid-muridnya susun,
Dengan itu sudah membuat senang hati beliau. Insyaallah.